Halo kawan-kawan, apa kabar? Senang sekali Alia kembali hadir untuk Anda di channel spesial kali ini, yaitu channel kesayangan Harsoyo Brotowijoyo. Dan untuk tema kali ini, terima kasih teman-teman yang sudah kirimkan kuesionernya. Kali ini kita mau bahas seputar aroma mulut. Apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Tentunya dengan narasumber kita di sebelah Alia sudah hadir, Bapak Harsoyo Brotowijoyo. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Alia. Apa kabar juga? Semangat, Semangat. harus lebih baik. Sejahtera. Ya, tetap PSBB ya Pak ya? Oh iya, tetap. Kan sudah cukup ya Yes. jalannya. Nah, ini kalau misalnya ngomong seputar PSBB itu kan jarak. Ya. Nah, kalau jarak itu pasti ada yang dijaga nih. Apakah ada memang hubungannya dengan hanya corona ataupun memang pas banget dengan tema kita kali ini? Seputar aroma mulut, gimana itu Pak? Oh iya, memang kebetulan aja timing atau waktunya pas adanya Pas, pandemi Pak. ini. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah kirimkan kuesionernya langsung. Alia mau tanya langsung dengan Bapak. Pak, kalau misalkan aroma mulut itu sebenarnya penyebabnya apa aja sih? Oh iya, penyebabnya bermacam-macam. Di antara lain, kita mulai dari yang Sederhana. gejalanya yang Gejala. paling ringan, Ya, yaitu air liur. air liur. Terus yang kedua diabetes mellitus yang orang yang mempunyai kencing manis. Oke. Yang ketiga lambung. Masalah lambung. Yang keempat tenggorokan. Oke. Tenggorokan Yang juga. kelima rongga mulut. Rongga Iya, mulut. itulah diantara 5 itu yang dapat menimbulkan bau mulut. Tentunya bau mulutnya ini berbeda-beda, ini ada khas tersendiri. Oh ya, sesuai dengan penyebabnya tadi ya Pak. Iya, betul Aduh, makin sekali. kepo nih Alia nih. Oke Pak. Itu kalau misalkan penyebabnya 5. Jadi yang ditimbulkan itu pasti beda-beda. Boleh penjelasannya Pak? Kenapa itu selalu berbeda? Ya, jadi karena penyebabnya berbeda, jadinya berbeda juga aromanya ya. Nah, kalau yang air liur itu, karena air liur diproduksi oleh kelenjar parotis, mungkin kelenjar parotisnya mengalami infeksi. Nah, tentu air liurnya itu berbeda daripada standar orang normal. Pada umumnya itu air liurnya itu terasa amis. Oke. Terasa amis itu ciri khas kalau air liur. Nah, ini bisa dirasakan mungkin sama pasangannya. Oke. Ya. Baik. Atau dokter gigi yang jeli, yang suka mencari-cari apa dan bagaimana aroma mulutnya ya. Nah, itu bisa ketahuan itu oleh dokter gigi gitu. Karena yang Alia tahu, mungkin kalau aroma mulut itu terasa amis mungkin karena habis makan seafood mungkin ya. Tapi ternyata memang itu ada penyebab lain. Ya, ada penyebab Oke. lain. Oke, next. Tadi kalau misalnya setelah air liur ada penyebab yang kedua. Itu Yang gimana, Pak? kedua itu kencing manis. Karena diabetes. Kalau kencing manisnya sangat tinggi, itu jelas jarak setengah meter bahkan 1 meter pun aroma mulutnya itu bisa tercium oleh lawan bicaranya. Oke. Nah, ini kalau misalnya boleh tanya lagi, diabetesnya lebih ke diabetes basah atau diabetes kering? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena si pasien bila diabetesnya itu sangat tinggi, Oke. maka gusi-gusi di rongga mulutnya akan mengalami keradangan. Dengan tanda-tandanya gusi mudah berdarah, gigi-giginya mudah bergoyang. Nah, disitulah infeksi pasti bersarang di situ karena tahu sendiri bahwa rongga mulut selalu ada bakterinya. Oke. Dan bakteri sangat suka di area yang manis-manis. Ya. Teman-teman catat ya, dari masalah diabetes pun itu ternyata bisa menjadi penyebab terjadinya aroma mulut yang bisa mengganggu komunikasi kita. Oke, itu karena tadi yang pertama air liur, kedua karena diabetes mellitus, ketiga karena ada penyebabnya lagi tadi Pak. Yang ketiga adalah tenggorokan. Masalah tenggorokan. Bila tenggorokannya itu mengalami infeksi atau kita secara medis dikatakan faringitis, nah itu juga begitu. Dia menimbulkan aroma yang khas. Biasanya itu khasnya kecut. Kalau ada gula darah tinggi itu aseton, Pak ya. Oke. Kalau faringitis atau tenggorokan yang mengalami infeksi itu rasanya itu kecut.
aromanya itu kecut untuk lawan bicaranya mesti akan merasakan ini kecut gitu ya. Kira-kira begitu. Itu tampak sekali itu. Bisa dilihat si pasien bisa merasakan kalau dia menelan ludah terasa sakit waktu menelan ludah. Nah, itu berarti tanda-tanda faringitis, adanya infeksi di tenggorokan. Oh, jadi bukan sekedar aduh panas dalam nih, ternyata ada infeksi. Ya, benar. Yang namanya infeksi itulah orang-orang bilang panas dalam, itu sebetulnya sedang mengalami faringitis atau ya, infeksi di tenggorokan. Oke, teman-teman catat ya, bukan sekedar panas dalam, ternyata infeksi dari tenggorokan itu berbahaya karena bisa menimbulkan aroma mulut. Tapi kalau misalkan habis makan pate atau jengkol gimana, Pak? Nah, itu memang ada tersendiri itu spesialisnya yang akan menangani. Yaitu spesialisnya pasiennya sendiri biasanya sudah tahu kalau habis makan jengkol, makan apalagi pete ya, sudah tahu resepnya untuk mencegahnya. Nah, itu berarti bukan penyakit ya Pak ya? Bukan penyakit. Catat ya kawan-kawan, bukan penyakit, tapi memang itu bisa diatasi oleh kita sendiri. Biasanya pada umumnya yang suka itu sudah tahu sendiri. Bahkan karena saya tidak suka, juga tidak tahu itu apa ya. Iya. Karena selain jengkol ataupun pete juga kalau misalkan untuk teman-teman yang perokok itu juga sepertinya sih Pak ya? Ya, merokok pun juga aroma mulutnya mesti khas bau rokok ya. Oke, next. Penyebab 1, 2, 3. Masih ada 2 lagi nih, masih kita mau tanyakan. Nah, ini yang paling sering dialami oleh semua manusia, yaitu lambungnya atau sakit mah. Masalah lambung. Ya, gimana? karena asam lambungnya itu tinggi, sehingga ada 2, dia menguap ke atas ke tenggorokan, ada yang menguap ke belakang berupa H2S ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang menguap melalui tenggorokan itu aromanya juga tidak nyaman ya, tidak enak ya. Tapi itu untuk sementara masih bisa diatasi. Untuk sementara, tapi nantinya harus tetap ke ahlinya ya. Nah, itu apakah memang ketika asam lambungnya lagi naik kah? Atau memang dalam kondisi normal pun penderita asam lambung akan seperti itu? Kalau dia normal, tentu asam lambungnya normal-normal saja. Tapi begitu naik, entah naik sampai seberapa, dia mesti akan menimbulkan aroma. Nanti kita ceritakan kenapa kan begitu ya. Oke. Nah, ada penyebab satu lagi tuh Pak tadi. Ya. Penyebab satunya lagi adalah dari rongga mulut di bidang kami ya. Rongga mulut itu banyak karang gigi, terus gigi-gigi berlubang, atau jaringan lunak rongga mulut itu mengalami kotoran yang disebut banyak jamur, banyak debris, itu menyebabkan aroma mulut tidak enak, berbau. Tentu ini berbeda-beda semua di antara tadi yang dari lambung ya sama dari mulut itu berbeda-beda. Kalau yang parah, andai kata punya sakit lambung yang parah, itu baunya itu seperti orang BAB. Jarak 1 meter pun itu tercium kalau dia parah sekali gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau sudah parah sekali. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari 5 penyebab tadi, parah ataupun tidak parah, pastikan orang yang sudah mengetahui jadi panik nih, aduh kalau kayak gini berarti nggak sehat nih, harus berobatnya kemana Pak? Iya, memang umumnya mereka sudah menyadari ya, sehingga kadang-kadang dihilangkan sementara dengan makan permen gitu ya, tapi itu hanya sementara, justru permennya habis malah aromanya semakin menyengat. Iya, karena Ali juga pernah tahu sih, pernah dengar kalau habis makan jengkol ataupun pete, coba deh minum minuman soda atau misalkan kalau ngalamin itu. Nah itu berarti bukan solusi ya Pak? Bukan solusi, betul. Jadi karena tadi pertanyaannya harus berobat kemana ya? Ya baiklah kita bahas. Kalau yang dari lambung tentunya spesialis penyakit dalam, lebih khusus lagi ke bagian lambung. Nanti akan diceritakan makanan-makanan pencetus memperparahnya lambung tersebut. Karena kalau saya suka diskusi, memang banyak macam minuman atau permen yang menyebabkan asam lambungnya semakin meningkat. Ya, itu tadi lambung ya. Untuk karena lambung ya. Kalau tenggorokan,
tentunya di sini ahlinya THT. Ya, THT. Terus kalau gula darah tinggi itu tentunya juga penyakit dalam. Kalau kelenjar parotis ini memang ada, tetapi masih sumir. Siapa yang berhak menangani itu? Masih ada penelitian yang Ya, dulu ya. Oke. betul. Nah, kalau misalkan itu tadi beberapa gambaran harus kemanakah kalau misal sudah memiliki masalah aroma mulut tadi. Kalau misalkan untuk yang hal paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari, itu gimana Pak cara mengatasinya agar aroma mulut kita normal dulu deh gini Pak? Jadi begini, kalau untuk yang sakit lambung, sebaiknya jangan pernah perut itu sampai kosong. Hendaknya diisi dengan air hangat, minum air hangat. Ketika pagi hari Ya, bangun pagi tidur. hari, 1 jam kemudian minum lagi air hangat, atau makanan-makanan ringan, atau buah-buahan yang tidak menyebabkan asam lambungnya naik. Iya. Ya, itu ada beberapa pilihan, memang ada, kalau nggak salah hanya 2 buah makan 2 buah Buah. yang diperbolehkan oleh dokter itu ya, penyakit dalam ya. Itu sementara itu. Nah, kalau untuk sementara kalau kita masih belum sempat ke sana karena ini gasnya menguap ke arah tenggorokan, biasanya itu lidahnya putih. Nah, lidah memutih itulah banyaknya jamur di situ. Oleh sebab itu, saya selalu menekankan kepada seluruh pasien-pasien saya, baik yang tidak berobat tentang scaling atau pembersihan cairan gigi, selalu saya informasikan bahwa kalau membersihkan gigi atau gosok gigi, di samping seluruh permukaan gigi disikat, lidah itu harus disikat. Bila perlu lidahnya ya pas sikat gigi yang modelnya yang bengkok ya, agar bisa masuk ke dalam-dalam. Itu diusahakan sikatnya itu plus, jadi maju mundur sama ke arah samping-samping. Karena lidah itu ada tonjolan-tonjolan yang namanya papil-papil ya. Kalau satu arah dia jamur pasti akan berada di sebelah sini kalau satu arah ya. Oleh itu sikatnya harus kanan kiri, maju mundur, sehingga semua papil itu bersih dari semua sisinya, sehingga benar-benar lidahnya agak sedikit kemerahan. Nah, berapa kali, pertanyaan gitu, berapa kali harus disikat giginya gitu ya? Tentu ya tergantung, kalau mau menemui klien atau itu sebaiknya ya sikat dulu lidahnya. Paling tidak gosok giginya itu, gosok lidahnya itu 5 kali, diusahakan sampai kayak memutar. Jadi gitu. nggak cukup sikat gigi aja ya kawan-kawan. Itu yang terpenting Ya. karena jamur banyaknya itu di lidah. Memang ini belum hampir atau banyak teman-teman kawan-kawan yang tidak menyadari bahwa lidahnya itu harus digosok ya. Umumnya gosok giginya saja ya. Nah, ini lidah yang terpenting tentang untuk mencegah aromanya supaya normal. Tentunya setelah itu cepat-cepat ke dokter penyakit dalamnya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi sikat gigi dan juga menyikat rongga mulut itu bisa mengatasinya. Kalau untuk yang memang pasiennya sudah terlalu parah, gimana Pak? Apa mungkin dia sudah komplikasi dengan penyakit lain? Gimana? Ya, karena semua itu akan keluar. Kalau begini, semua manusia yang berbicara pasti akan menghembuskan udara dari dalam melalui mulut. Nah, sehingga mulut ini penuh dengan udara-udara yang kurang sehat. Nah, pasti akan mengumpul di situ. Satu-satu jalan tetap lidah itu yang harus disikat. Baik itu yang dari tenggorokan, baik itu yang dari lambung, baik itu yang diadit, tetapi yang lambung itu sangat dominan, pasti akan menimbulkan jamur di lidahnya, ya, di lidahnya. Sehingga lidah itu harus disikat ya.
Jadi kalau misalkan mungkin tiba-tiba ngeliat adiknya atau kita bangun pagi hari melihat lidah kita ada berwarna putih, itu bukan karena habis kepanasan minum air panas ya Pak ya. Bukan, iya. Jadi ternyata teman-teman itu harus disikat karena itu adalah bakteri yang bisa menimbulkan masalah aroma mulut. Nah kalau misalnya mungkin juga ada saran lagi nggak Pak untuk Maaf Sarah, bukan bakterinya itu Ya, sebetulnya. bukan Kalau bakteri. bakteri rongga mulut kita biarkan saja, ya memang mempunyai fungsi untuk menghaluskan tulang pengunyah. Tetapi jamurnya ini yang membuat jamurnya yang membuat aroma mulut kurang enak gitu ya. Oke, teman-teman masih ngerasa kurang penjelasan Bapak. Gimana dong Mbak Alia kalau mau coba untuk cerita lagi, mau coba untuk konsultasi lagi, silakan langsung aja hubungi nomor di bawah ini dan juga lokasi praktik Bapak Harsoy Brotowijoyo. Dan juga Alit ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah like, komen, dan juga subscribe terus ya untuk berikan support di channel ini supaya kita bisa berikan informasi yang lebih baik dari edisi ke edisi yang lainnya. Bukan begitu Bapak? Iya. Ya, oke. Mungkin masih ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang udah menunggu nih dari tadi Pak, gimana dulu? Saya tetap menghimbau kepada kawan-kawan di mana saja berada, hendaknya selalu menjaga kesehatan. Itu. Dan jangan hanya sehat, tapi yang selalu saya tekankan adalah fit, yaitu pikiran tenang, jangan lupa olahraga, jangan lupa tidurnya yang cukup, yang kualitas tidurnya bagus, terus keluarganya juga yang harmonis, kawan-kawannya juga yang humoris, dan olahraga teratur, makanan dan olahraga yang teratur itu nanti akan didapatkan tubuh yang fit. Kalau tubuhnya fit, insya Allah penyakit lari semua. Amin. Ya, gitu kira-kira. Dan jauh dari penyakit. Siap. Itu pas banget, apalagi sekarang masih suasana pandemi ya Pak ya. Ya, Jangan betul. sampai nanti menambah kondisi yang sudah ada. Betul sekali Mbak Alia. Terima kasih teman-teman yang udah kirim kuesionernya. Barusan sudah kita berikan penjelasannya, dijawab detail oleh Bapak Harsoy Brotowijoyo langsung mengenai aroma mulut, apa aja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti untuk di next episode kita akan coba kasih lagi informasi ataupun tema-tema menarik ya Pak ya. Iya. Jadi jangan sampai terlupakan untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Terima Harsoy kasih. Brotowijoyo Iya, sampai informasinya. ketemu saja Mbak Alia. Sehat ya Pak. Sampai Ali selalu ketemu. sehat, apalagi ada ini Pak di belakang Ali. Amin, alhamdulillah. Iya. Nah teman-teman, sampai ketemu lagi di next episode. Saatnya Alia undur pamit dan juga Bapak Harsoy Brotowijoyo. Iya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Bye-bye. Bye.